Hai semua, balik lagi di Tanya Ahu yuk. Wih, mau tanya dong. Kan gue udah mulai masuk di 30-an Asik. lebih-lebih nih. Lebih-lebih ya. Nah, gimana sih? Gue udah mulai mikirin nih pensiun. Padahal masih jauh ya. Cuman Gak harus apa-apa dong, dipikirin kita ya. harus siapin kan Iya. dari sekarang. Nah, gimana sih cara mempersiapkan pensiun yang baik? Thank you, Hui. Thank you, Chad. So, mempersiapkan pensiun dengan baik itu adalah salah satu langkah penting. Apalagi nih buat teman-teman yang mungkin seorang pekerja di office ataupun pebisnis. Nah, itu pensiun itu tetap harus kita rencanakan. Jadi untuk memastikan nih kesejahteraan finansial kita dan emosional kita di masa tua itu bisa terjamin gitu. Iya. Pastinya kan kalau kita udah berusia biaya hidup tetap ada kan, Cak? Betul. Dan Gitu. inflasi lagi. Dan inflasi. Nah, berikut nih ada beberapa tips-tips yang bisa mungkin teman-teman persiapkan untuk merencanakan pensiun dengan nyaman dan aman. Apa aja tuh? Yang pertama, balik lagi tuh yang di konten gue yang awal-awal tentang yang namanya menabung dini. Jadi mulailah menabung untuk merencanakan tabungan pensiun kita. Jadi kita bisa juga memanfaatkan nih program pensiun yang ada atau disediakan oleh perusahaan di tempat kita bekerja. Oke, Jadi kan biasa suka ada tuh free benefit buat employee dana pensiun. Dan bisa juga ya, berarti dari penghasilan kita sisihin mungkin 10% kali ya. 10% cukup nggak sih? Cukup Untuk kita start. Untuk mulai nabung dana pensiun gitu. Betul. Kan. Nah, kita juga bisa lakukan juga otomatisasi. Jadi setiap kita punya income atau punya uang, itu kita langsung otomatis mengalihkan sebagian dari gaji ataupun pendapatan kita itu ke rekening tabungan pensiun kita setiap bulan. Ya, betul. Apalagi gue di salah satu bank digital tuh ada feature kayak nabung bagus banget sih menurut gue. Kayak dia boleh tuh share. Auto ini dia digital BCA ya. Titik. Itu dia kayak tiap tanggal sekian dia motong untuk untuk pensiun atau untuk tabungan yang kita pengen gitu. Betul. Jadi kita perlu otomatis cap, karena kalau kita nggak menyisahkan, kita hanya menyisihkan, itu tidak akan pernah terjadi. Ya, justru malah harusnya idealnya mungkin di awal ya kita potongnya ya. Iya, betul banget. Gitu. Nah, yang kedua nih, investasi yang tepat. Jadi kita bisa lakukan membagi investasi kita ke dalam beberapa instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan properti untuk memaksimalkan keuntungan dan mengurangi resiko. Ya. Nah, kita juga bisa nih konsultasi dengan profesional. Seperti Ibu Haruhi gini ya? Iya. Jadi kita bisa mempertimbangkan kita untuk minta pendapat dengan orang-orang yang punya certified kayak registered financial planner ataupun certified financial planner. Jadi dia bisa membantu kita nih untuk melakukan proses pensiun kita itu dengan baik dan benar. Sesuai dengan profil resiko kita ya guys. Oke, berarti kalaupun kita punya cicilan dan sebagainya, si konsultan ini dia akan bantu hitung juga berarti ya? Betul, jadi dia akan ngitungin dan kita harus terbuka nih dengan mereka. Kita spendingnya apa saja. Bahkan yang kecil-kecil itu juga perlu kita ungkapkan. Kita perlu catat nih spendingnya kita gitu. Oke, berarti kayak ada dusta di antara kita gitu ya? Iya, jadi kalau mungkin kemarin buat orang-orang yang kayaknya gue belum punya uang nih buat beli rumah dan gak siap beli rumah, why not lu kontrak dulu juga, itu bisa jadi salah satu untuk biar kita persiapan pensiunnya tuh dengan
baik gitu, dengan benar gitu. Tapi kalau seandainya misalkan kayak kita mau pensiun terus kita belum punya rumah, possible nggak sih? Berarti kan kita harus hitung angka inflasi kenaikan kontrakan per tahunnya gitu. Betul, itu perlu dipertimbangkan. Walaupun mungkin kita bisa nego ya dengan Si pemilik ya. si pemilik gitu kan, tetapi kan pastikan setiap tahun tuh ada kenaikan 5-10%. Jadi Bahkan maksimal 15% kan. berarti dari biaya pensiun kita harus pikirin juga kenaikan per tahun kalau kita ngontrak ya. Betul. Oke. Thank you, Hui. Lanjut. Nah, yang ketiga itu kita perlu yang namanya mengelola hutang seperti konten gue yang sebelumnya. Bayarlah hutang kita dan usahakan kita untuk bisa pelan-pelan melunasi hutang-hutang seperti kayak cicilan rumah ataupun pinjaman pribadi sebelum kita pensiun. Betul. Ini Gitu. penting banget nih karena pemborosan terbesar adalah membayar hutang. Betul. Nah, kita juga kalau mendekati pensiun chart jangan yang namanya coba-coba mengambil hutang baru. Itu baiknya berarti kita harus selesaikan hutang usianya mungkin sebelum 40 tuh udah harus nggak ada hutang kali ya. Ya, mungkin 45 kali ya chart. Jadi paling nggak menjelang kita usia udah berumur gitu kita nggak punya hutang gitu. Betul. Jadi hindari juga untuk yang namanya ngambil utang baru untuk biar kita punya stabilitas finansial yang baik gitu. Mantap. Nah, yang keempat nih Cap, yang namanya perencanaan anggaran. Jadi kalau misalnya kita itu mau hitung kebutuhan pensiun, buat dulu nih estimasi biaya hidup kita di masa pensiun. Termasuk kebutuhan dasar, biaya kesehatan, kegiatan rekreasi. Kan kita kalau udah berumur Maunya jalan-jalan terus. Selama masih bisa jalan, kita jalan dong. Iya betul, maunya jalan-jalan mulu. Berarti sisihkan anggaran jalan-jalan lebih banyak nih. Betul. Kalau sisihkan anggaran jalan-jalan lebih banyak, nanti lu nggak bisa hidup saat pensiun. Nah, pengeluarannya juga harus bijak nih. Jadi kalau misalnya kita mengelola pengeluaran dengan bijak, pastinya kan bisa terhindar dari pengeluaran yang nggak perlu. Nah, yang kelima adalah manfaatkan program pensiun yang ada di perusahaan. Kalau misalnya kita bekerja di perusahaan yang memberikan benefit tersebut gitu. Kita bisa tanya nih kontribusi maksimal jika kita berada di perusahaan tersebut. Untuk kita tanya nih program pensiunnya seperti apa. Terus kita juga bisa namanya memberikan kontribusi kita yang maksimal gitu. Sehingga kita juga pastinya mempelajari tuh manfaat-manfaat dari pensiun yang disediakan di perusahaan tersebut, Cap. Nah, yang keenam nih, yang namanya kita perlu perhatikan kesehatan dan kesejahteraan. Nah, ketika kita masuk usia pensiun, itu pasti kan dari sisi health kita juga sudah mulai berkurang ya, atau ya mulailah ada sakit-sakit, adalah kolesterol, diabetes. Nah, kita tuh perlu melakukan yang namanya perawatan kesehatan. Jadi kita menjaga kesehatan kita dengan rutin berolahraga, makan makanan yang sehat, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Berarti emang sebelum kita masuk usia pensiun justru kayaknya sehat itu paling penting kali ya. Betul, kayak lo gitu. Amin. Yang udah melakukan berapa Chat? Turun ya berat badannya? Iya, 20 kilo. Weh, 20 kilo lo guys. Dengan mengubah gaya hidup. Wah, nanti lo boleh share tuh Chat buat temen-temen ditanya Ahui biar mereka tahu gimana cara yang lo lakukan. Boleh. Nah, selain itu kita juga perlu rencanakan asuransi kesehatan. Jadi pastinya kita tuh memiliki base paling dasar itu adalah asuransi kesehatan yang cukup untuk menanggung biaya medis kita saat di masa pensiun. Jadi ketika kita sakit kita sudah standby tuh asuransi kesehatan kita.
Jadi nggak mulai pada saat kita masuk usia pensiun. Betul. Yang ketujuh, itu rencanakan aktivitas pensiun. Ya. Nah, buat kita-kita nih yang mau masuk usia pensiun nantinya, jangan sampai pada saat kita berhenti produktivitas di kantor, kita tuh nggak punya kegiatan, kita nggak punya hobi yang kita suka. Jadi mungkin kita bisa bangun nih buat teman-teman di luaran sana yang belum punya, bisa rencanain kegiatan yang bisa kita lakukan pada saat pensiun, seperti hobi, kemudian misalnya ada perjalanan atau misalnya kegiatan sosial untuk menjaga kesejahteraan mental kita dan emosi kita. Betul. Terus kita bisa juga mungkin persiapin pekerjaan paruh waktu, chart side hustle. Yes. Jadi kan kalau kita pas masuk usia pensiun, kita punya usaha ataupun pekerjaan ya kecil, tapi kita tetap aktif dan produktif. Benar, itu penting sih supaya nggak stres. Kadang-kadang udah pensiun pun bingung juga kali ya, yang gue lihat sih ada beberapa orang yang bingung ya. Kayak biasanya aktif banget, tiba-tiba pensiun jadinya malah nggak aktif gitu, jadinya kasihan juga kan. Iya, betul. Apalagi kalau masih sehat banget gitu. Gue ketemu tuh Cat di daerah rumah lo gitu, ada satu tante-tante, bahkan kalau gue bilang dia oma-oma. Ya. Dia termasuk oma paling tertua di komplek lo. Wow. Nah, gue kenal sama dia, kebetulan dia itu aktif banget tuh. Ada kegiatan gereja, dia juga ternyata punya kegiatan sosial juga. Nah itu kan membuat dia tuh tetap bisa beraktivitas, bahkan masih bisa nyetir loh, umur 70-an tahun. Dan lebih happy juga pastinya. Iya, lebih happy. Again, balik lagi, itu semua bisa terjadi dengan kita mengatur kehidupan kita pada saat kita masih muda, Cat. Oke, apa lagi? Nah, yang terakhir nih, yang ke-8, kita harus siapin tuh legal dan administrasi. Jadi kalau kita misalnya udah masuk usia pensiun, dokumen penting seperti misalnya kita punya aset-aset, bahkan kita punya asuransi ataupun surat wasiat, itu bisa terorganisir dengan baik. Jadi kita bisa share ke anak-anak kita. Jadi mereka tuh lebih aware, oh bapak ibunya tuh punya aset apa saja dan dialokasiin kemana saja nantinya setelah tutup usia gitu. Kita juga di dalam proses persiapan finansial kita tuh bisa melakukan perencanaan waris, Cak. Jadi kita bisa melakukan perencanaan waris untuk memastikan agar aset yang kita kelola tadi, yang kita sudah beli tadi di awal, itu bisa terdeliver dengan baik setelah kita tidak ada atau setelah tutup usia. Jadi kita bisa atur tuh ya langsung ke siapa aja atau mau kemana aja gitu ya. Betul. Mungkin kalau di zaman bapak ibu kita itu hal yang biasa gitu. Tetapi di zaman sekarang perencanaan waris itu ada sertifikasinya dan bahkan orang tuh mulai aware untuk persiapkan perencanaan waris sehingga biar tidak sengketa. Betul. Bahkan mungkin kayak nama-nama tuh harus udah dibalik langsung gitu. Ya. Kalau ada rumah atau apa gitu. Betul. Karena yang gue pelajarin banyak banget balik nama dan segala macamnya tuh ternyata malah menyusahkan si penerima warisnya gitu ya kan, karena biaya-biaya tak terduganya banyak banget gitu. Iya. Mungkin kita bisa bahas juga tuh nanti tuh. Betul. Terus ada pajaknya juga tuh, Chart. Jangan lupa. Jadi kita kalau kan di Indonesia harus taat dengan pajak juga. Iya, jadi kalau mungkin namanya semuanya udah bisa langsung dikasih ke ahli warisnya, lebih baik kali ya. Betul. Semoga tips-tips yang gue share ini bisa membantu kalian ya guys. Thank you Hun. Thank you, Chart.